talk show kali ini, di mana kita akan membahas atau mengangkat topik mengenai bagaimana pembelajaran fikih di madrasah. Di mana di sini kita akan mengambil hasil penelitian dari skripsi yang ditulis oleh Poppy Ermaniani, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi penerapan model pembelajaran berbasis multiple intelligence pada mata pelajaran fikih di MI Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembahasan kita ketahui dulu apa sebenarnya metode MIR ini atau Multiple Intelligence Research. Ketika ditarik ke dunia edukasi, multiple intelligence menjadi sebuah strategi pembelajaran untuk materi apapun dalam bidang studi. Inti strategi dari pembelajaran ini adalah bagaimana guru mengemas gaya mengajar mereka agar mudah ditangkap dan dimengerti oleh siswanya. Pendalaman tentang strategi pembelajaran ini akan menghasilkan kemampuan guru membuat siswa tertarik dan berhasil dalam belajar dengan waktu yang relatif cepat. Jadi, di pembahasan kita yang ini akan membahas mengenai bagaimana metode MIR ini dalam pembelajaran fikih. Jadi saya sudah ditemani oleh 4 narasumber yang sempat hadir di acara talk show kali ini. Adalah Saudari Jumriya Tajuddin selaku narasumber pertama, kemudian narasumber kedua ada Saudari Lila Astrianti, dan Saudari Lisa selaku narasumber ketiga, Saudari Mariana selaku narasumber keempat. Nah, narasumber-narasumber kita ini akan menyampaikan bagaimana hasil penelitian dari penerapan model pembelajaran berbasis multiple intelligence pada mata pelajaran fikih di MI Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Oke, kita langsung saja ke narasumber pertama kita yang akan menyampaikan bagaimana model pembelajaran multiple intelligence ini yang diterapkan oleh guru fikih di kelas 2A. Oke, kepada narasumber kita yang pertama, Saudari Jumriya Tajuddin, bagaimana sih metode mengajar yang dilakukan oleh guru fikih kelas 2A ini di dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, sehingga dapat mendukung bagaimana model pembelajaran multiple intelligence ini? Jadi, metode yang digunakan di kelas 2A ini, yang digunakan guru fikih di kelas 2A ini yaitu dominan kepada penayangan video. Nah, video yang ditampilkan itu berupa video kartun yang mana materinya membahas tentang sholat, azan, mengaji, dan lain-lain. Nah, siswa di kelas 2A ini lebih suka menonton dengan video langsung daripada dijelaskan oleh guru fikih itu sendiri. Jadi dengan melihat video secara langsung, siswa di kelas 2A ini bisa langsung mempraktikkan apa-apa yang telah dilakukan di video kartun yang dilihat tadi. Oke, itu tadi mengenai metode mengajar guru fikihnya, di mana lebih ke penayangan video kartun, karena siswa di kelas tersebut lebih menyukai langsung menonton video dan mempraktekannya secara langsung. Terus kita berbicara mengenai kendala. Nah, kendala apa saja sih yang dirasakan oleh guru tersebut saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis multiple intelligence ini? Jadi di kelas 2A ini ada beberapa kendala yang dialami oleh guru fikih dalam pembelajarannya. Contohnya itu pada saat guru menjelaskan. Nah, guru ini harus mengeluarkan suara yang keras atau yang lantang pada saat proses pembelajaran, karena guru ini menghadapi siswa bukan siswa yang sudah dewasa, melainkan masih anak-anak. Jadi guru harus mengeluarkan energinya yang banyak, yang cukup banyak agar siswa ini dapat memperhatikannya. Nah, kendalanya juga itu pada saat proses peralihan pembelajaran atau selesai pelajaran. Nah, siswa ini ribut ketika selesai pembelajaran, entah apa yang didiskusikannya, siswa ini sangat ribut. Nah, guru fikih ini memberikan ice breaking seperti tepuk tangan 1 atau 2 agar siswa ini dapat memperhatikannya. Nah, ini juga menurut guru fikih yang ada di guru fikih yang mengajar di 2A ini, tidak ada kendala yang benar-benar susah untuk diatasi atau susah
Guru fikih ini menurutnya tidak ada kendala yang benar-benar susah untuk diatasi di kelas 2A ini, karena hanya saja pada saat proses praktek atau ketika siswa itu disuruh menjelaskan atau membaca, misalnya membaca Al-Quran, nah siswa ini terkadang salah menyebutkan. Nah, guru ini membantu siswa ini untuk membenarkan apa yang salah dibaca oleh siswa ini. Nah, mungkin itu beberapa kendala yang dialami guru fikih di kelas 2A ini. Oke, itu tadi mengenai kendala-kendala apa saja yang dialami oleh guru tersebut. Dan alhamdulillah untungnya guru tersebut juga masih mempunyai cara untuk mengatasi kendala tersebut. Oke, jadi selanjutnya saya ingin tahu bagaimana kecerdasan yang timbul oleh peserta didik tersebut, peserta didik yang belajar tersebut terhadap hasil pembelajaran menggunakan metode multiple intelligence. Jadi kecerdasan yang timbul pada kelas 2A ini itu hanya kepada visual, yang mana siswa di kelas 2A ini hanya suka dengan melihat secara langsung apa yang disuruhkan oleh gurunya, dan karena dengan itu siswa ini dapat mempraktikkannya sehingga siswa dapat memahami materi apa yang disampaikan oleh gurunya itu, meskipun penyampaiannya itu hanya melihat video. Oke, mengenai kecerdasannya tentunya lebih ke kecenderungan kecerdasan visual. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tadi di awal, bahwasanya peserta didik di kelas 2A ini sangat suka ditayangkan video dan menonton secara langsung, kemudian praktek secara langsung, dan dengan cara itu peserta didik ini bisa memahaminya. Oke, dari metode pengajarannya tadi, kendala dan kecenderungan kecerdasannya sudah terjawab. Terima kasih atas penyampaiannya. Sama-sama. Terima kasih juga. Selanjutnya kita beralih ke narasumber kita yang kedua, ada Saudari Mila Estrianti yang akan menyampaikan bagaimana model pembelajaran multiple intelligence ini di kelas 2B MI Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Oke, kita ke Saudari Mila Estrianti. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana atau apa metode mengajar yang diterapkan oleh guru fikih ini di dalam pembelajaran kelas 2B dengan berbasis model multiple intelligence? Pembelajaran fikih tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di mana kalau tahun sebelumnya itu lebih menekankan kepada aspek kognitifnya. Nah, kalau tahun sekarang ini di mana lebih banyak praktiknya, seperti pengambilan nilai penilaian tengah semester dan penilaian harian, di mana itu bukan lagi ujian tertulis yang diberikan kepada peserta didik, tetapi diganti dengan ujian praktik. Misalnya waktu semester 1 itu tentang materi sholat. Nah, mereka itu atau peserta didik itu tidak dikasih soal berupa apa itu pengertian sholat, apa itu macam-macam dan sebagainya, di mana soal seperti itu hanya menjadi nilai tambahan kepada peserta didik saja. Jadi untuk ujiannya itu untuk sekarang itu tetap menggunakan ujian praktik secara langsung di dalam kelas. Nah, adapun metode yang digunakan guru fikih di kelas 2B ini di mana terlebih dahulu melihat materinya. Nah, berhubung karena lebih mengedepankan kepada praktik, maka biasanya guru ini menggunakan metode yang banyak gamesnya, banyak geraknya, atau membuat ragam karya dari karton seperti materi sholat. Nah, di mana peserta didik itu dituntut untuk membuat kreasi orang-orangan dari karton yang disediakan secara berkelompok. Jadi mereka itu sangat antusias dan semangat jika membuat karya dari tangan mereka masing-masing. Adapun media visual yang dipakai itu semacam sosiodrama, bahwa orang-orangan itu ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Nah, jadi setelah peserta didik ini menggunakan media visual, barulah mereka melakukan praktik sholat di depan kelas secara langsung. Jadi selain itu
metode lain yang digunakan juga itu adalah penayangan video-video tergantung dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Oke, itu tadi kalau mengenai metode mengajar yang diterapkan oleh guru tersebut. Terus bagaimana kendala yang dirasakan oleh guru tersebut ketika menggunakan metode ini dalam proses pembelajaran? Jadi karena informasi tentang hasil multiple intelligence research anak ini tidak langsung dikasih tahu atau diberikan kepada guru fikih masing-masing, hanya wali kelas saja yang mengetahuinya. Jadi guru pelajaran fikih itu baru menyiapkan media dan strategi-strategi pembelajaran yang cocok saat sudah kenalan dengan peserta didik di dalam kelas. Dan guru fikih ini juga harus rajin bertanya kepada wali kelasnya. Intinya guru fikih ini telah mendapatkan informasi lebih detail tentang multiple intelligence research ini. Tapi alhamdulillahnya di mana aman-aman saja selama guru fikih ini mengajar di 2B, karena anak-anaknya itu mudah diajak kerjasama, karena anak-anak itu juga suka mendengarkan cerita dan mereka senang sekali diceritakan dongeng atau kisah-kisah Islami yang dipaparkan oleh guru fikih melalui media video. Guru fikih juga ini bercerita langsung di kelas, atau kadang dia juga membawa properti yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran seperti boneka. Oke, jadi kalau mengenai kendalanya tadi dari gurunya sendiri, karena terlambat mendapat informasi mengenai model pembelajaran ini, sehingga gurunya ini baru ingin menyiapkan media pembelajarannya. Tapi alhamdulillahnya karena dari peserta didiknya sendiri tidak ada kendala dalam mengajar peserta didik di kelas 2A. Oke, jadi setelah menerapkan model pembelajaran ini, kecenderungan kecerdasan apa yang menonjol di kelas 2B ini? Jadi di kelas 2B ini di mana kecerdasannya itu lebih dominan kinestetik, interpersonal dan linguistik. Di mana peserta didiknya itu lumayan ramai, lumayan banyak, dan mereka itu lebih suka mengobrol dan suka bergerak juga. Oke, jadi kalau mengenai kecerdasan apa yang menonjol, jadi yang di kelas 2B ini kecerdasan yang menonjol adalah kecerdasan kinestetik. Oke, sekian, terima kasih banyak. Oke, jadi itulah tadi penyampaian dari narasumber kita yang kedua. Jadi tidak terasa sudah ada 2 narasumber kita yang telah menyampaikan hasil penelitian ini. Jadi kita break dulu dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Annyeonghaseyo, Sunlight Korean Strawberry baru. Perpaduan jeruk nipis dan wangi istimewa Korean Strawberry. Tak hanya bersihkan lemak, tapi juga berikan keharuman segar yang romantis. Sunlight Korean Strawberry baru. Kembali lagi bersama saya, Rizky Sucianti, selaku host di acara talk show kali ini. Selanjutnya kita beralih ke narasumber kita yang ketiga. Saudari Lisa akan menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di kelas 2C. Oke, Saudari Lisa, pertanyaan pertama, bagaimana sih atau apa metode mengajar yang dilakukan oleh guru kelas 2C ini dalam pembelajaran fikih berbasis model multiple intelligence? Nah, jadi baiklah, guru fikih ini lebih menekankan kepada yang namanya itu metode kombinasi. Nah, seperti apa sih metode kombinasi itu? Seperti mempraktikkan secara langsung, berbicara, bergerak, dan mereka itu akan lebih antusias. Nah, anak-anak akan disuruh maju. Siapa yang menyusun nanti akan dapat atau mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, intinya guru fikih ini menekankan karena macam-macam kecerdasan anak itu berbeda. Jadi metode kombinasi adalah metode yang tepat digunakan oleh guru fikih ini. Oke, selanjutnya kita berbicara lagi mengenai seperti tadi narasumber yang pertama dan kedua, mengenai kendala. Nah, kendala apa yang dirasakan oleh guru ini dalam melakukan
proses pembelajaran di kelas 2C? Terkait dengan kendalanya yaitu paling sih kalau siswanya itu sering kemudian karena konsep sebelumnya yang digunakan guru fikih ini yaitu konsep itu saja, monoton, bersifat monoton. Jadi sebelum ditekankannya kombinasi, siswa itu sering kemudian. Jadi dengan begitu mereka itu lebih suka dengan suasana baru atau situasi yang menarik. Oke, jadi kendalanya tadi seperti itu. Lalu bagaimana kecerdasan yang timbul atau kecenderungan kecerdasan apa yang muncul setelah pembelajaran tersebut? Nah, jika berbicara tentang kecerdasan apa yang timbul, nah mereka itu setelah dilakukannya metode kombinasi, siswa itu lebih bisa menulis ataupun menghafal dengan Asmaul Husna itu dengan lebih menarik lagi karena sebelumnya itu sudah dilakukan beberapa metode dan salah satunya itu kombinasi yang membuat mereka itu lebih bisa dan lebih mampu menerima dan memahami apa yang telah guru jelaskan. Jadi kecerdasan yang timbul yaitu siswanya itu lebih bisa menulis huruf-huruf hijaiyah yang sebelumnya tidak bisa, dan adapun mereka lebih suka bernyanyi dan lebih mudah menghafal dengan menggunakan menyanyi ataupun lain-lainnya. Oke, jadi mengenai kecerdasan itu kecerdasan yang seperti itu. Mungkin bisa dibilang itu merupakan kecerdasan linguistik dan kinestetik. Oke, sekian untuk narasumber kita yang ketiga. Terima kasih banyak Saudari Lisa. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke narasumber kita yang keempat. Ada Saudari Mariana yang sudah dari tadi menunggu giliran. Oke, yang akan menyampaikan bagaimana hasil penelitian dari kelas 2E. Saudari Mariana, pertanyaan yang sama dengan narasumber kita sebelumnya. Jadi bagaimana metode mengajar yang diterapkan oleh guru fikih di kelas 2E Madrasah Pembangunan UIN Jakarta ini? Jadi setiap mengajar, si guru fikih ini harus mengkondisikan mereka dengan games, tepuk tangan, ice breaking, dan harus lomba antar kelompok serta banyak bergeraknya. Nah, di 2E ini anak-anaknya pandai berbicara, pandai menyampaikan sesuatu, dan praktiknya juga bagus. Nah, anak-anaknya aktif. Jadi si guru fikih ini juga memberikan kesempatan apabila nilai anak-anak di bawah KKM. Karena khawatirnya dia tidak belajar dan orang tuanya di rumah tidak mengingatkannya. Nah, adapun praktek langsungnya seperti materi sholat berjamaah. Nah, jika dia tidak hafal niatnya, si guru fikih ini memberikan kesempatan di minggu depannya untuk hafalan. Nah, anak-anak yang dominan interpersonal banyak mengobrolnya, dan terkadang anak ini bisa mempengaruhi temannya yang diam supaya ikutan berbicara. Nah, si guru fikih ini juga menggunakan metode bercerita dan penayangan video. Itu tadi mengenai metode mengajar guru fikih di kelas 2E ya. Jadi bisa dibilang gurunya ini tidak terlalu kesusahan menerapkan metode mengajarnya karena siswa-siswa di kelas 2E ini tergolong pandai berbicara dan aktif semua. Oke, jadi selanjutnya mengenai kendala, apakah guru ini masih memiliki kendala karena siswanya yang seperti itu, atau justru sudah tidak memiliki kendala karena siswanya sudah aktif? Bagaimana menurut guru fikih ini? Jadi kendalanya paling waktu yang keambil di mata pelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak belum selesai, kadang waktu si guru fikih ini seharusnya dipergunakan untuk mengkondisikan anak-anak selama 5-15 menitan tersebut, namun karena kelas sebelumnya belum selesai sehingga waktunya mepet. Nah,
kalau untuk materinya paling menyamakan ke guru fikih lain untuk sharing. Nah, untuk MIR-nya sendiri, si guru fikih ini juga termotivasi oleh peneliti, sehingga si guru fikih ini juga harus banyak baca, juga karena kan si guru fikih ini tidak memegang hasil MIR-nya siswa secara keseluruhan. Nah, hanya pernah lihat sekali di mana hasilnya ternyata anaknya rame, banyak yang kinestetik. Nah, selain 2E, si guru fikih ini juga mengajar di kelas 2. Selain itu, kendala lainnya adalah siswa banyak absen serta izin sakit sehingga menjadi hambatan. Siswa harus tetap ikut ujian sehingga si guru fikih ini memberikan materi yang tertinggal dengan cara mengirim foto, video ke orang tuanya untuk dipelajari kembali di rumahnya walaupun saat pertemuan tidak hadir, dan menyaksikan secara langsung jika nilai masih kurang, maka si guru fikih ini memberikan kesempatan untuk dipelajari kembali. Ya, jadi kendalanya seperti itu tadi, paling dari kendala waktunya yang sedikit terambil dari mata pelajaran sebelumnya, dan ada banyak siswanya yang sering izin atau yang tidak hadir seperti itu. Oke, jadi selanjutnya mengenai kecerdasan apa yang timbul di kelas tersebut. Jadi kecerdasannya itu kebanyakan kinestetik. Selain itu banyak yang linguistik dan juga interpersonal. Jadi kecerdasannya kurang lebih sama ya di kelas 2 apa tadi? Ya, 2C. Di kelas 2C kecerdasan, linguistik, dan kinestetik. Dan juga ada tadi kecerdasan interpersonal. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber keempat kita. Oke, sudah tidak terasa kita berada di penghujung acara, sudah ditemani oleh kelima narasumber kita dan keempat narasumber kita juga yang sempat hadir di sini. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk seluruh narasumber kita. Oke, saya Rizky Sucianti selaku host di acara talk show ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.